Hah? Ini ada. Aneh pakan ternak di saya. Kelima pakan ternak. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangun sama ini adik saya nih Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Sampai sini. Ya sama nelpon bos juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Warga Jalan Bakti Husada, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, yang masih terlelap tidur dikejutkan kebakaran salah satu rumah milik seorang pensiunan ASN. Kebakaran pertama kali diketahui oleh anak pemilik rumah yang tinggal di sebelah rumah tersebut. Ia melihat kepulan asap dari dalam rumah dan langsung meminta pertolongan kepada warga sekitar. Namun api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bagian rumah, sehingga sulit dipadamkan dan tidak ada perabotan dan barang berharga yang bisa diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu yang mendapat informasi langsung menurunkan sejumlah armada mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Di jam 3 kejadian itu diawali dengan asap keluar. Tiba-tiba salah satu warga ini membangunkan warga dan kami semua keluar sudah api, keluar api dari dalam rumah. Nah, rumah ini dalam kondisi ditinggalkan penghuninya ke wisata. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan. Tenang nak. Jangan gerak, jangan kayak dulu ini belum. Personil Damkar Kota Surabaya, Jawa Timur menjebol plafon lift untuk mengevakuasi penumpang yang berada di dalamnya. Sebanyak 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lam Mim terjebak di dalam lift selama hampir setengah jam. Peristiwa ini terjadi saat santri dan guru hendak gladi resik wisuda lulusan SMP dan SMA di gedung Empire Palace. Diduga, lift berhenti mendadak akibat kelebihan muatan. Setengah jam. Sempat ada yang nggak bisa nafas atau ada gimana gitu, kesulitan di dalam. Sampai pingsan? Oh enggak sampai pingsan. Untuk santri perempuan dan guru dievakuasi menggunakan tangga agar mengantisipasi cedera saat proses evakuasi. Kemudian teman-teman meluncur, begitu lift di lantai 2 dibuka, ternyata boxnya itu masih di tengah-tengah. Ya, kemudian dievakuasinya yaitu salah satu plafonnya dari lift tadi itu dibuka satu, kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu, tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru, akhirnya kita pinjemi tangga. Usai dievakuasi, seluruh santri beserta guru diperiksa kesehatan dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki sekaligus ketua RT di lingkungan rumah para terpidana maksud kami masih misteri. Abdul Pasren diusir warga karena kesaksiannya dinilai tidak sesuai fakta. Nuryanti, ibu salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mengungkap pengusiran Ketua RT 2 Karya Mulia Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, bernama Abdul Pasren. Abdul Pasren diusir warga setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016.
Pengusiran dilakukan lantaran kesaksian Abdul Pasren dinilai tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Kalau saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Jadi saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan masuk, gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengetahui keberadaan ke-8 terpidana di malam tewasnya Vina dan Eki. Namun hingga kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan belum ada yang bisa menemuinya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Jelang sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Peggy Setiawan, sejumlah persiapan telah dilakukan. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi besok hari. Ruang sidang 6 telah dipersiapkan mulai dari penataan kursi-kursi hingga tempat media untuk meliput. Sementara itu sejumlah pola pengamanan pun telah disiapkan demi menjaga kelancaran jalannya persidangan. Pengadilan Negeri Bandung juga memastikan sudah berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk pengamanan sidang ini agar berjalan dengan kondusif. Ya pemirsa, polisi daerah Jawa Barat siap menghadapi sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin besok, 24 Juni 2024, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang Umar Seno Aji. PN Bandung pun sudah menunjuk Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk menangani perkara ini. Terkait hal tersebut, Polda Jawa Barat mengaku siap menghadapinya. Besok ya bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang diselenggarakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Tentu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan. Ya, dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas juga menyampaikan bahwa tim hukum Polda Jawa Barat direncanakan akan hadir pada sidang pra-peradilan. Namun dirinya belum mengungkap berapa jumlah tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat yang akan ikut dalam sidang. Serta tidak menutup kemungkinan ada pihak dari luar kepolisian yang ikut dalam tim hukum Polda Jabar untuk persidangan pra-peradilan besok. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah kami akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi bekerjasama dengan kuasa hukum dari Sebelumnya diketahui tim kuasa hukum Peggy Setiawan telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat Selasa 11 Juni 2024. Kuasa hukum Peggy menggugat penetapan status tersangka kepada kliennya yang dinilai tidak cukup bukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan, tim kuasa hukum Peggy mulai bertolak ke Bandung, Jawa Barat dengan membawa sejumlah bukti. Tim kuasa hukum Peggy juga menyiapkan 10 saksi. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk menjalani sidang perdana permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka membawa sejumlah dokumen
dan menyiapkan 10 saksi. Bukti-bukti juga akan disampaikan yang menunjukkan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum berharap proses persidangan berjalan lancar dan hakim bisa memutus dengan seadil-adilnya. Hari ini kita akan meeting untuk persiapan besok dan juga membawa permohonan pra-peradilan yang sudah diregistrasi. Nanti kita akan bahas lagi apakah ada yang kurang atau tidak. Mungkin nanti kita akan mengajukan permohonan untuk perbaikan kalau memang ada kekurangan. Tapi kalau misalnya memang setelah dianalisa ini cukup, ya sudah, berarti kan tidak ada perbaikan. Berapa saksi Bu yang akan dibawa dalam pra-peradilan ini Bu? Ya mungkin insya Allah kurang lebih 10 saksi. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin pagi. Hakim yang menangani adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Sebelumnya Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Peggy mengaku tidak terlibat dalam kasus yang terjadi tahun 2016 silam itu. Adapun tergugat dalam pra-peradilan ini adalah Kapolda Jawa Barat dan Direskrimum Polda Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.